George Russell menang di Red Bull Ring Austria dan meraih kemenangan yang sangat penting untuk kejuaraan karena ini sedikit membalikan hierarki, memperkecil jaraknya dari Kimi Antonelli di klasemen menjadi 40 poin, masih menguntungkan Kimi. Namun balapan ini penting karena mengungkapkan sisi lain dari cerita, yaitu Max Verstappen telah mendekati Mercedes lagi. Red Bull mulai ngejar ketertinggalan berkat pembaruan yang mereka bawa langsung ke Australia ini. Dengan pengurangan berat dan peningkatan efisiensi mobil balap mereka, kita udah membahasnya minggu lalu. Dan hari ini kita melihat hasil nyata dari pembaruan yang dibawa Red Bull. Bisa dibilang begitu, kabar buruk hari ini dari Ferrari. Start posisi 2 dan 3, tapi Hamilton finish 4 dan Leclerc ke-8. Jadi, saya tentu berharap lebih dari Ferrari, teman-teman. Mereka udah membawa pembaruan pada mesin dan bahan bakar, tapi tetap aja tidak menunjukkan performa yang kita semua harapkan. Udah pasti lintasan ini membatasi Ferrari karena memang bukan lintasan yang menguntungkan bagi mereka secara layout seperti itu, tapi nanti kita juga akan bahas masalah-masalah yang dikeluhkan, baik dari Hamilton maupun Leclerc. Kita mulai dari Russell yang meraih kemenangan sempurna di Austria, dia menjalani balapan yang sangat baik secara objektif. Max Verstappen berhasil mendekatinya, menempel di belakangnya dengan jarak 1,6 detik. Tapi Kimi Antonelli bahkan berhasil lebih dekat lagi ke Verstappen. Dia hanya terpaut 3/10 detik dari Verstappen. Di posisi ketiga, sebenarnya sekarang saya juga akan tunjukkan klasemennya dan kita akan bahas bersama. Tapi pada dasarnya, apa sih yang salah dari Kimi? Jadi, Kimi melakukan kesalahan saat start. Karena pada akhirnya, terlepas dari segalanya, dia ada di sana dengan ritme yang sama baik dengan Russell maupun Verstappen. Dan inilah klasemennya. Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri di posisi keempat, kelima Hamilton, keenam Aguiar, ketujuh Norris, kedelapan Leclerc, kesembilan Lawson, kesepuluh Lindblad. Dan seterusnya untuk semua pembalap lainnya. Dan kita lihat untuk putaran tercepat ya, Kimi Raikkonen bahkan mencatatkan waktu 1 menit 10,3 detik sebagai lap tercepat. Dan untuk kecepatan balapan, dia sebenarnya tidak buruk, hanya saja startnya yang salah. Dia kehilangan banyak posisi, kehilangan jarak dari yang di depan. Dan karena setelah itu, dia tidak bisa lagi mengejar dan menjalani balapan seperti yang dia inginkan sendiri. Pokoknya, di balapan kali ini kita lihat bahwa Mercedes dan Verstappen punya kecepatan yang berbeda dibandingkan bahkan dengan McLaren. Dan khususnya jika dibandingkan dengan Ferrari yang jauh lebih lambat. Jadi, kita lihat itu benar-benar membuat perbedaan. Dengan itu, Russell menjalani balapan yang luar biasa, karena jelas dia membuat perbedaan di kejuaraan. Buktinya dia berhasil mengejar dan mengurangi selisih menjadi 40 poin dari Sako. Untuk kejuaraan dunia, jadi kejuaraan dunia masih terbuka dan bahkan lebih terbuka dari sebelumnya. Kalau kita lihat, karena para pembalap di belakang mulai mengejar Kimi. Sekarang saya berharap ada reaksi psikologis dari Kimi Antonelli. Dia harus merespons di lintasan, harus berusaha tampil cepat mulai dari balapan berikutnya di Silverstone. Dia harus membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan posisi pertama di Mercy. Tentu saja, Mercy harus menjamin perlakuan yang setara. Ini adalah hal penting bagi integritas Toto Wolff dan juga Kimi. Dia harus membuktikan bahwa dialah pembalap yang memang ingin dan harus memenangkan kejuaraan dunia. Sejauh ini lancar karena Russell bermasalah dan Kimi tampil baik di klasemen. Balapannya sangat baik, semuanya terasa mudah baginya. Tapi sejak Barcelona, Russell mulai mengejar dan Kimi harus merespons secara mental untuk membuktikan dialah yang terbaik di Mercedes. Dari segi kecepatan dan konsistensi, dia terbukti lebih cepat dari Russell. Kita lihat di latihan bebas, jika kemarin tidak melambat, Kimi akan meraih pole. Ingat, hari ini pun dia mencetak lap tercepat, Kimi di balapan. Jadi menurut saya, dari segi kecepatan, Kimi masih punya sesuatu lebih untuk ditunjukkan. Masalahnya, dia emang agak kurang beruntung, terutama karena harus mundur dari balapan. Di Barcelona tapi, Russell juga mengalami gagal finish di Kanada, jadi bisa dibilang imbang, 1-1. Hari ini Kimi membuat kesalahan saat start, mungkin karena masih muda atau kurang pengalaman hingga keluar lintasan. Dia melakukan beberapa kesalahan di awal yang akhirnya merusak strategi balapnya. Setelah itu, Russell mengelola balapan dengan sangat tenang, tetap memimpin tanpa kesulitan berarti, dan mampu mengendalikan tekanan dari Verstappen. Di akhir balapan, Verstappen bangkit setelah start buruk dan berduel sengit dengan Hamilton. Mereka selalu menghibur saat bertarung di lintasan.
Sementara itu, Antonelli sempat kehilangan posisi karena kesulitan di tikungan awal. Namun, ia berhasil mengejar dengan kecepatan luar biasa di akhir. Menurut saya, dalam kecepatan balapan jarak jauh, Kimi bahkan lebih baik daripada Russell. Hamilton memilih strategi 3 kali pit stop, lalu kita melihat Carlos Sainz harus mundur karena masalah pada power unit, dan itu terjadi di Austria. Bagi Sainz, ini benar-benar seperti kutukan. Kita masih ingat tahun 2022 di Ferrari, saat mesinnya terbakar. Hal itu terjadi lagi hari ini, dan kita juga melihat bahwa Amerika Serikat dan Italia mencoba memanfaatkan situasi dengan memasang ban soft. Ferrari adalah satu-satunya tim yang melakukan 3 kali pit stop, jadi 4 stint, baik dengan Hamilton maupun Leclerc. Dan dengan Hamilton dan Leclerc juga melakukan 1 stint dengan ban soft, Hamilton di tengah, Leclerc di akhir. Jadi, kita melihat bahwa Ferrari udah mencoba segalanya, bahkan dari sisi strategi, untuk mengubah, membalikan hasil, dan membuat perbedaan, mungkin lebih pada performa daripada pengelolaan ban, karena bagian belakang mobil tidak ada grip. Di bagian belakang, hal ini dikeluhkan baik oleh Hamilton maupun Leclerc. Meskipun begitu, Ferrari tetap tidak berhasil menjalani balapan yang baik. Kita harus jujur, baik Hamilton maupun Leclerc sama-sama mengalami degradasi ini. Ban Leclerc, secara khusus, ia juga mengalami masalah keseimbangan sehingga akhirnya turun ke posisi ke-8. Suhu aspal sekitar 53 derajat Celcius dan membuat balapan jadi sangat menantang, baik untuk pengelolaan suhu maupun pengelolaan degradasi ban. Dan perhatikan juga Ferrari dan apa yang kita harapkan dari balapan Ferrari. Karena apa yang sudah mereka kerjakan, mesin ketiga Ferrari dengan pembaruan juga di track, tapi itu tetap belum cukup. Memang, peningkatan pada Ferrari ini telah menambah tenaga sebesar 5 tenaga kuda. Dan kita ingat, tenaga itu tersedia di seluruh rentang putaran mesin. Mesin dari power unit itu sendiri jadi bukan pada kecepatan puncak, dan bahkan bertambah 2 atau 3 tenaga kuda lagi berkat evolusi bahan bakar Shell. Nah, begitu. Total tambahan 7-8 tenaga kuda pada Ferrari tetap belum cukup untuk menutup selisih, baik terhadap mesin Red Bull yang saya ingatkan kepada kalian, itu tetap menjadi mesin nomor 1 di grid, maupun terhadap mesin lain. Mercedes, faktanya Ferrari tetap menjadi mesin yang paling kurang performa di antara tim-tim papan atas. Jadi, kita melihat Hamilton dan Leclerc mengalami krisis, terutama pada kecepatan maksimum, dan kita juga melihat bahwa sebelum titik pengereman, mereka harus mengerem lebih awal, serta tidak mampu mencapai kecepatan puncak yang dibutuhkan untuk bersaing dengan mobil bermesin Red Bull dan Mercy. Mereka mencoba mengompensasi dengan pemulihan energi dan tenaga dari mesin pembakaran dalam saat akselerasi. Memang kita melihat Ferrari yang mampu keluar dari tikungan dengan sangat baik. Kalau kalian perhatikan, nanti kita juga akan melihatnya bersama. Lewis Hamilton bisa membalas serangan Verstappen berkat keluaran tikungan yang bagus, traksi yang sangat baik yang dimiliki Ferrari saat keluar dari tikungan. Lalu dia tidak bisa terlalu mengimbangi saat bertahan karena lawan-lawannya punya top speed yang lebih tinggi. Tapi saat keluar tikungan, Ferrari lebih kenceng. Fakta bahwa mereka memaksimalkan keluaran tikungan lebih dari yang seharusnya membuat ban belakang jadi lebih cepat habis. Jadi bisa dibilang ini adalah efek berantai yang terjadi. Selain itu, kita juga melihat ada masalah feeling pada rem. Bagi dua Ferrari, ada perbedaan suhu as roda depan dan belakang di lap awal dengan ban baru. Ini membuat Leclerc kehilangan posisi karena kesulitan di lintasan dan tampak bermasalah. Sebaliknya, Hamilton langsung menemukan ritme, sementara Leclerc tertinggal hingga akhirnya mereka menjalankan strategi berbeda. Strategi Hamilton sedikit lebih berhasil, sedangkan strategi Leclerc kurang berhasil. Tapi saya tidak mau menyalahkan strateginya hari ini. Menurut saya, masalah utamanya memang ada pada mobilnya. Seperti yang juga dikatakan oleh Hamilton sendiri, memang dibutuhkan perubahan pada mobil balapnya. Dan belum tentu ada peningkatan yang cukup untuk mengejar para rival dalam musim ini. Itu yang dikatakan Hamilton dan jujur saja membuat saya agak terkejut. Membuat saya bisa dibilang sedikit tegang. Kalau boleh jujur, saya berharap Ferrari bisa mengejar setidaknya Mercedes kalau bukan Red Bull dalam hal mesin. Tapi itulah yang dikatakan Hamilton sendiri, mungkin dia sedikit lebih pesimis dari yang seharusnya. Tapi kita akan lihat apakah mereka bisa mengejar.
Perlu diingat bahwa Ferrari masih punya satu pembaruan lagi yang akan dibawa ke lintasan, dan pembaruan itu akan jauh lebih signifikan dibandingkan yang mereka bawa di Austria ini. Jadi saya berharap sebuah langkah tambahan yang emang diperlukan yang nantinya akan datang dengan paket pembaruan kedua dari A2. Setelah itu, mari kita lihat dulu proses menyalipnya. Atau lebih baik kita bahas dulu strateginya, karena saya sudah bilang sebelumnya bahwa Ferrari adalah satu-satunya yang memilih strategi ini. Di sini saya tunjukkan strategi yang dipilih oleh berbagai tim, dan kita lihat bahwa Ferrari menjalankan strategi 3 pit stop bersama Hamilton. Jadi mereka menggunakan ban medium, hard, soft, lalu hard lagi. Sementara itu kita lihat Leclerc melakukan medium, hard, hard, soft. Jadi seperti itu, Ferrari adalah satu-satunya tim dari tim-tim papan atas yang melakukan 3 kali pit stop, jadi ada 4 stint. Sementara sebaliknya, kita lihat bagaimana 3 pembalap terdepan. Secara khusus, Russell, Verstappen, dan Antonelli menggunakan medium, hard, hard. Menurut saya, itu adalah strategi terbaik yang bisa dilakukan. Menurut saya, virtual safety car agak mengacaukan semuanya. Ferrari mencoba mengubah strateginya. Berbeda dengan Hamilton, mereka mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi, tidak berhasil. Kita juga melihat aksi salib menyalip antara Hamilton dan Verstappen karena itu benar-benar membuat kita bersemangat. Mari kita lihat aksi saling balas dan kita komentari bersama. Lihat di sini. Ini yang pertama. Jadi saat Verstappen mendekati Hamilton dari belakang dengan Hamilton yang saat itu berada di posisi kedua, dan di sini kita benar-benar sangat terhibur karena teman-teman kita melihat Max yang melakukan serangan nekat di tikungan 3 di sini. Pengereman yang benar-benar luar biasa menempel di samping Hamilton yang memberinya ruang di bagian dalam lalu mencoba melakukan switchback. Tapi dia tidak berhasil karena Max melebar cukup jauh di sini. Dan kemudian kalau kita lanjutkan, kita lihat Hamilton tetap bisa keluar lebih baik, dia persis di belakang Max. Di sini dia mengambil seluruh slipstream dan berhasil melakukan serangan yang luar biasa. Kita lihat di sini dia mengambil sisi luar, berhasil menyalip pada momen ini berkat juga penggunaan aerodinamika aktif dan juga berkat penggunaan energi dari MGK. Di sisi luar, Hamilton berhasil menyalip, tapi keajaiban sesungguhnya datang setelahnya. Verstappen mengunci roda, seolah mencoba menutup jalur dan memotong lintasan Hamilton. Mereka kini berdampingan. Verstappen mengambil sisi luar karena terjadi kontak fisik. Persaingan sengit masih berlanjut antara Hamilton dan Verstappen. Dengan Verstappen yang kemudian masuk ke dalam dan memaksa Hamilton melebar akibat situasi awal yang udah terbentuk. Dalam kasus ini justru Hamilton di putaran-putaran awal balapan kita lihat dia yang memaksa Verstappen melebar. Dan di sini teman-teman, ini adalah duel fisik yang seru. Benar-benar harus dilihat. Para pembalap bertarung di lintasan bahkan sampai hampir menyentuh gravel. Pokoknya keren banget seperti ini. Jawaban dari Hamilton juga luar biasa. Apalagi mengingat bahwa meskipun Ferrari saat ini punya mesin yang lebih lemah dibandingkan Red Bull yang merupakan mesin terbaik di grid, Hamilton tetap membalas dengan agresif. Dan emang seperti inilah kita ingin melihatnya saat duel di lintasan. Dengan Verstappen yang mencoba lagi di tikungan ini, di sini Hamilton kembali memaksa dia melebar sampai ke batas gravel. Dan kita udah lihat sendiri, lalu Verstappen mengeluh. Dia bilang, tidak, kamu harus mengembalikan posisiku karena kamu mendorongku keluar. Tapi tidak, kita ingin melihat mereka bertarung. Kita ingin melihat mereka saling adu di lintasan. Seneng rasanya ngelihat pertarungan seperti ini, meskipun sampai keluar dari garis putih. Dalam duel seperti ini, nggak apa-apa kok. Menurut saya, itu pertarungan yang fair, memang di batasnya, tapi tetap spektakuler, seperti yang kita suka, juga untuk ditonton. Jadi, menyenangkan melihat dua singa tua itu, karena sekarang Verstappen juga udah cukup berumur, bertarung di lintasan, dan melihat juga seorang juara dunia 7 kali, seorang juara dunia 4 kali, bertarung di lintasan, dan benar-benar lepas kendali, itu benar-benar indah. Saya benar-benar terhibur saat ngelihat duel ini, dan sekarang saya juga akan tunjukkan kepada kalian jawabannya. Dari Max Verstappen, karena itu juga sangat indah dan kita telah melihat duel pertarungan sengit antara keduanya yang sudah lama tidak kita lihat. Lihat di sini, ini dia, kita lihat bersama-sama teman-teman, bagian 2 Hamilton Verstappen. Di sini juga Verstappen masuk ke dalam, Hamilton memotong jalur. Dalam kasus ini, jadi dia masuk ke bagian dalam tikungan. 3, saya tunjukkan dari awal, di sini dia menyelip ke dalam dan kalian bisa lihat Hamilton berhasil memotong jalur. Dalam kasus ini, sebelumnya dia tidak berhasil memotong jalur karena Verstappen memaksanya melebar. Tapi
Tapi kali ini Hamilton berhasil memotong jalur, mengambil slipstream, dan berhasil menyalip lagi dari sisi luar. Kalian bisa lihat di sini, dia berhasil menyalip dari sisi luar. Dengan Verstappen yang kali ini tidak masuk ke dalam, tapi justru memotong jalur, sehingga dia bisa mendapatkan keluaran yang bagus. Dan dalam kasus ini, Verstappen tidak menunjukkan dirinya sampai detik terakhir. Kalian bisa lihat, dia tetap berada di belakang. Sampai detik terakhir, lalu Verstappen langsung masuk ke dalam, memanfaatin situasi. Sebelumnya, di tikungan ini dia mengambil jalur luar, Hamilton memaksanya melebar ke arah gravel. Tapi kali ini, dia langsung masuk ke dalam dan lihat Verstappen. Dia juga melebarkan jalurnya dengan sengaja, karena sebenarnya dia masih bisa tetap di dalam. Tapi dia melakukan itu agar Hamilton tidak punya kesempatan mengambil bagian luar trek untuk menyusulnya. Dalam hal ini, dia melakukan semacam block pass di tikungan cepat. Jadi Hamilton tidak punya cara untuk membalas. Sangat bagus juga respons dari Max ini. Jadi saling balas antara dua juara dunia. Dengan demikian, kita tetap melihat Red Bull yang punya dua sisi, karena kita melihat Red Bull yang sangat meningkat bersama Max Verstappen, sementara di sisi lain kita melihat Ajar finish T6, yang juga bagus, tentu saja balapannya juga baik, karena dia finish di depan Norris dan Leclerc, tapi dia juga harus berusaha untuk lebih baik lagi melihat rekan setimnya yang ada di depan. Dan McLaren yang justru kita lihat juga punya dua sisi, karena kita melihat McLaren yang pada akhirnya berhasil finish, satu di posisi keempat bersama Oscar Piastri, dan satu lagi di posisi ketujuh bersama Lando Norris. Dan karena itu, Andrea Stella mengakui bahwa timnya tertinggal sekitar 2 atau 3 bulan dibandingin tim lain. Tim-tim papan atas akibat perkembangan tersebut, mereka bertahan sampai akhir tahun lalu di 2025, karena mereka ingin bersaing untuk kejuaraan dunia yang akhirnya mereka raih bersama Norris dan juga memenangkan gelar juara konstruktor seperti di kejuaraan konstruktor. Lando Norris menyebut ada keterlambatan pengembangan tahun ini yang dikonfirmasi Andrea Stella dan mereka harus mengejar ketertinggalan. Piazza tampil solid dan luar biasa sesuai harapan. Dia bahkan lebih kompetitif dibanding Norris jika melihat sesi latihan bebas. Setelah itu, kita lihat bahwa di lintasan, dia langsung menyalip Norris. Di putaran pertama, lalu dia juga menyalip Leclerc dan Hamilton untuk finish di posisi keempat. Ada pertarungan seru antara McLaren dan Ferrari, dengan McLaren yang tampaknya sedikit lebih unggul dibandingkan Ferrari di akhir pekan ini. Meskipun secara keseluruhan, atau bisa dibilang secara umum, saya pikir Ferrari punya kecepatan lebih dibandingkan McLaren dalam jangka panjang. Menurut saya, Ferrari akan bisa tampil lebih baik daripada McLaren tahun ini. Mobilnya terlihat punya potensi lebih. Meski begitu, kita ingat bahwa McLaren menggunakan mesin Mercedes, yang saat ini merupakan mesin terbaik kedua di grid. Meskipun dari segi aerodinamika dan efisiensi mobil, Mercedes resmi tetap lebih unggul dibandingkan McLaren, dan hal ini juga menjelaskan perbedaan kecepatan puncak antara kedua tim. Stella menyoroti bahwa masalahnya bukan hanya pada sayap, tetapi ada keterlambatan yang lebih besar dalam pengembangan aerodinamika mobil dengan kebutuhan untuk membawa ke lintasan. Solusi lebih cepat daripada para pesaing. Jadi sekarang McLaren juga akan mulai mempercepat pengembangan mereka sendiri untuk membawa lebih banyak pembaruan dalam waktu sesingkat mungkin. Beritahu saya di kolom komentar, bagaimana menurut kalian tentang balapan ini? Di Austria, Red Bull dan Max Verstappen sangat cepat. Lihat data telemetri ini, perbedaannya mencolok. Dibandingkan Hamilton dan Russell di akhir balapan, kecepatan Verstappen memang lebih unggul. Kalian bisa lihat sendiri kecepatannya di akhir balapan. Pada akhirnya, Verstappen tetap lebih cepat dibandingkan Russell yang berada di garis hijau dan selevel dengan Kimi Antonelli. Kimi Antonelli secara umum menunjukkan kecepatan balapan yang lebih cepat dibandingkan Russell. Kalau mau dibilang, dia emang sangat dirugikan oleh start yang dia lakukan dengan buruk. Raster menjaga keunggulannya. Ingat juga situasi tim kalian. Menurut kalian, bisakah Ferrari terus berkembang di balapan berikutnya? Guna buktikan pembaruan akhir pekan ini dan tunjukkan potensinya. Ditunggu komentar kalian. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Video-video bertema Formula 1 dan Ferrari. Sampai jumpa di video berikutnya dari Soto Tuto.